Takut adalah sebuah fitrah manusia. Takut bisa dirasakan oleh siapa saja. Bukan saja takut akan hal-hal yang gaib, terkadang kita takut akan menjalani kehidupan ini. Rasa takut yang muncul ini sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia agar selalu bersandar kepadanya. Karena jika godaan setan lebih kuat membelenggu manusia, rasa takut ini hanya akan membawa manusia kepada keburukan. Takut mungkin yang bisa mempengaruhi keimanannya. Ini bagaimana caranya? Dia harus banyak untuk membaca apa-apa yang sudah disunahkan dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mampu mendatangkan ketenangan dalam hidupnya? Sahabat yang dicintai Allah, rasa takut atau di dalam Al-Quran disebut khauf biasanya muncul karena khawatir atas kehilangan sesuatu yang dicintai atau kedatangan sesuatu yang dibenci. Perasaan takut termasuk amal ibadah yang paling agung apabila ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, seperti yang Ia perintahkan kepada hambanya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Serahkan semua masalah ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan hanya kepada Allah. Percaya bahwa Allah sudah punya rencana terbaik dan akan melindungi hambanya yang beriman. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Seseorang yang takut kepada Allah bermakna bahwa ia takut pada siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tercermin dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah bentuk takut yang bernilai ibadah. Seringkali bujuk rayu setan lebih kuat dari iman manusia, hingga rasa takut yang muncul bukan ditujukan kepada Allah, bahkan berujung pada kesyirikan. Meski sebenarnya takut kepada hal gaib sudah menjadi fitrah, namun jangan sampai menjebak kita pada kemusyrikan. Allah menciptakan derajat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Sudah seharusnya manusia tidak takut terhadap setan dan iblis, karena Allah telah menjaminnya di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Lalu takut untuk yang punya nilai maksiat. Nah, ini dia takut karena ketakutannya lalu dia berbuat maksiat. Contoh orang yang takut untuk tidak takut kekayaan gitu. Dia miskin, takut apa, akhirnya dia melakukan perbuatan yang mengandung syariah, mengandung maksiat dalam tanda kutip. Maka ketika seperti itu, hendaknya dia mampu untuk mempelajari agama ini lebih dalam. Jangan sampai hanya karena dunia yang sementara ini dia gadaikan akhiratnya, dia gadaikan surganya. Insya Allah dengan ta'limnya dia atau dengan dia mampu untuk memperdalam ilmu agama, itu akan mampu menghalangi dia dari takut-takut yang bernilai maksiat. Tingkatkan bagaimana dia mampu untuk memperbanyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, banyak cara untuk menghilangkan rasa takut. Di antaranya, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Perkasa. Sudah seharusnya manusia bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang diberikan hingga saat ini. Kemudian, takut juga akan hilang jika kita selalu merasa dibersamai oleh Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan selalu ada bersama makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 46. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Selanjutnya, selalu menerima takdir Allah dengan baik.
juga dapat mengusir rasa takut yang ada dalam diri kita. Selalu menerima takdir Allah dengan baik juga dapat mengusir rasa takut yang ada dalam diri kita. Terakhir, panjatkan doa yang dilafalkan Nabi Musa alaihissalam agar selalu terhindar dari rasa takut. Ya, doa menjadi senjata bagi orang beriman. Bila rasa takut menghadapi sesuatu yang sedang menimpa, maka panjatkanlah doa ini. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surah Toha ayat 25 hingga 28. Sahabat yang dicintai Allah, rasa takut yang sering muncul di diri manusia adalah ketika berhadapan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan. Baik takut gagal dalam karir setelah berpendidikan tinggi, takut untuk membangun rumah tangga, bahkan takut terhadap masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk mengurangi rasa ketakutan menghadapi persoalan kehidupan, ada baiknya kita meminta pendapat ataupun nasihat kepada orang terpercaya. Jadikan nasihat yang diberikan memotivasi kita ke arah yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Jangan jadikan nasihat sebagai salah satu cara untuk berbuat negatif, seperti peristiwa yang terjadi sekarang ini. Banjir yang melanda Jakarta memancing netizen melontarkan kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Ya, banjir yang sudah beberapa kali melanda ibu kota membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi sasaran kritik sebagian pihak. Berbagai kritik banyak bermunculan. Media sosial pun riuh dengan bermacam komentar yang ditujukan kepada orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut. Seperti inikah cara kita menyampaikan nasihat kepada seorang pemimpin? Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa Islam mengajarkan etika yang baik dalam menyampaikan nasihat kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya sekedar presiden, sahabat. Bisa jadi gubernur, bupati, camat, RT, bahkan kita juga punya pemimpin di perusahaan, manajer, direktur, apapun bentuknya. Lalu bagaimana cara menasehatinya? Satu, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Doa pada mereka. Ini kadang-kadang kita tidak suka dengan pimpinan kita, tapi kita juga tidak pernah mendoakan dia. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau aku diberikan kesempatan untuk dikabulkan doa, maka aku akan sebut nama pimpinanku agar apa yang aku doakan padanya itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, kita juga harus mampu untuk melihat situasi dan kondisi. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk memberikan nasihat padanya, berikan nasihat yang lembut, berikan nasihat yang baik. Ya, ketika tidak mungkin kita bertemu dengan dia, bagaimana kita berpikir agar nasihat ini bisa sampai kepadanya, tetapi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang elegan, dengan cara yang membuat hatinya terenyuh. Tentu akan lebih utama ketika kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, agar tetap mampu memberikan kedamaian dan kebaikan dalam setiap aktivitas kita dan apa yang dirasakan oleh saudara dan rakyat-rakyatnya. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai seorang hamba yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan, sudah sepantasnya manusia membutuhkan nasihat untuk mengarungi kehidupannya dengan benar. Kita sadar bahwa tabiat manusia adalah mudah lupa, lalai, serta tergoda hawa nafsu yang cenderung membawa pada kemungkaran. Tak ada cara lain untuk meluruskannya selain nasihat yang baik. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Asr, bahwasanya syarat bagi seseorang untuk meraih keberuntungan hidup selain beriman dan beramal soleh adalah saling memberi dan menerima nasihat dalam kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, secara umum pengertian nasihat adalah sesuatu hal berhubungan dengan hal yang baik-baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran,
anjuran yang bersifat baik. Begitu pentingnya sebuah nasihat, Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwasanya agama adalah nasihat, yaitu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan para imam serta segenap kaum muslimin. Sejatinya, memberi nasihat adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Ketika melihat kemungkaran atau perbuatan buruk yang dilakukan saudaranya, maka seorang mukmin harus menasehatinya meski tanpa diminta. Demikianlah sikap yang diambil oleh para nabi dan rasul di masa lampau saat mereka diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan menasehati kaumnya yang ingkar. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Musa dalam surah Thaha ayat 44. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini, menasehati para pemimpin-pemimpin zalim itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa dengan perintah yang luar biasa. Faqula lahu qaulal layyina. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Firaun itu dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan lembut itu membuat mereka mengingat Allah, membuat mereka bertaubat, membuat mereka sadar dan membuat mereka takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengatakan nasihat yang baik kepada Firaun, memberikan nasihat yang benar kepada Firaun, lembut kepada dia. Ini pelajaran sahabat, ya. Bagaimana cara ini menjadi jalan bagi kita ketika kita ingin menasihati pemimpin. Nasihati dengan baik. Sahabat yang dicintai Allah, menerima nasihat tentu tidak semudah memberi nasihat, apalagi bagi seorang penguasa yang menganggap dirinya Tuhan, seperti halnya Fir'aun. Dari kisah Fir'aun, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya adalah: pertama, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha dengan berdakwah, memberi nasihat, dan berdoa untuk memohon pertolongan Allah. Selebihnya, hanya Allah lah yang berkuasa mendatangkan hidayah pada seseorang untuk berubah. Kedua, seorang pemimpin yang memiliki ego dan kekuasaan memang akan cenderung menutup diri dari kritik ataupun nasihat, apalagi jika kritik yang diberikan itu mengancam stabilitas kekuasaannya. Begitulah Fir'aun. Meski yang menasihatinya adalah seorang nabi yang punya mukjizat, ia tetap saja tidak mau beriman. Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang tidak mudah atau bahkan tidak suka menerima nasihat dari orang lain. Yang pertama adalah ego seseorang yang selalu merasa dirinya paling benar dan paling hebat, sehingga tidak mau menerima masukan dari siapapun. Kedua, adanya perasaan gengsi, merasa diri lebih tinggi derajatnya, sehingga selalu menganggap remeh orang lain yang menasehatinya. Dan yang ketiga, adanya sikap keras kepala yang tidak mau merubah diri dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Sifat-sifat semacam inilah yang menutupi hati dalam diri seseorang sehingga tidak bisa menerima nasihat. Padahal jelas, tanpa adanya nasihat, manusia tidak akan sanggup mengontrol hidupnya sendiri dengan baik, terutama menghadapi godaan-godaan setan yang selalu menyesatkan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang di dalam kalbunya terdapat kesombongan sebesar biji sawi tidak akan masuk surga. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Hadis riwayat Muslim. Nasihat adalah tanda cinta. Seperti halnya nasihat orang tua kepada anak yang dicintainya. Sudah menjadi tugas bagi orang tua untuk menasihati anak agar tidak lalai. Tetapi bagaimanakah bila yang terjadi justru sebaliknya? Ada kalanya orang tua juga bisa berbuat salah atau bahkan terjerumus dalam kemaksiatan. Tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Maka ketika mendapati kondisi yang seperti itu, seorang anak wajib untuk bertindak. Karena di antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah mengajak mereka pada kebaikan dan menasihati jika mereka jatuh dalam dosa dan kemungkaran. Menasihati kedua orang tua tentu harus dengan cara yang terbaik, tidak dengan kata-kata kasar atau bahkan seolah merasa diri kita lebih tinggi dari keduanya.
terutama jika yang dihadapi adalah seorang ibu atau wanita yang hatinya lebih sensitif. Ingatlah bahwa seburuk apapun yang diperbuat kedua orang tua, mereka tetap orang tua kita yang mana kita diperintahkan untuk selalu bersikap baik. Bahkan seandainya mereka kafir sekalipun, tetap kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka secara baik. Dalam surah Luqman ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Sahabat yang dicintai Allah, jika dahulu nasihat hanya disampaikan melalui lisan dan bertatap muka langsung, di zaman modern seperti sekarang ini, siapapun bisa dengan mudah saling memberi nasihat. Nasihat bisa dilakukan melalui media elektronik. Bahkan kritik dan nasihat kepada pemimpin pun tidak lagi harus dilakukan dengan berunjuk rasa di jalanan, tapi bisa dilakukan secara langsung melalui sosial media. Namun yang perlu diingat, nasihat harus disampaikan dengan cara yang bijak, tanpa bermaksud menjatuhkan harga diri orang yang dinasehati. Karena sedahsyat apapun nasihat yang kita berikan ataupun yang kita terima dari seseorang, tidak akan menjamin diri kita dan orang lain berubah menjadi lebih baik. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkuasa memberikan hidayah kepada seseorang untuk berubah. Sahabat yang dicintai Allah, ada pertanyaan dari sahabat kita. "Ustadz, saya punya teman yang suka sok nasehatin orang. Padahal saya tahu dia sendiri juga masih sering berbuat maksiat. Sikap seperti apa yang pantas buat orang seperti itu?" Baik, ini kaitan dengan masalah nasihat ya sahabat. Jadi begini sahabat, ketika kita berbicara tentang masalah nasihat menasehati, kita perlu tahu bahwa nasihat menasehati ini adalah sebuah kewajiban. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama sahabat. Jadi ketika kita ingin menerima nasihat atau ketika kita menerima nasihat, jangan lihat orang yang mengeluarkan kalimat itu, tapi lihat kalimatnya. Kalau memang itu betul untuk kita, itu mungkin Allah kirimkan makhluk-makhluknya yang ingin memberikan perbaikan kepada kita, ya. Kalau bahasa Arabnya itu bilghadin nador, tanpa melihat siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang diucapkan, itu yang terpenting, ya. Kita tidak, misalkan kita terlambat sholat gitu, ya, sehingga ada orang datang memberikan nasihat, "Sholat kamu." Orangnya nggak sholat, nggak usah diomongin, "Kamu aja nggak sholat, ngomongin saya sholat." Jangan, sudah. "Oh iya betul, saya belum sholat," gitu. Ya, saya sholat. Sekaligus juga kalau memang dia tidak sholat, ya kita ajak dia untuk sholat. Sehingga itu menjadi bahagian yang timbal balik yang baik untuk saling nasihat menasehati. Insya Allah kalau semangatnya begini, maka insya Allah kebaikan itu akan selalu hadir. Diawali dengan saling ikhlas memberikan nasihat, saling ikhlas menerima nasihat. Insya Allah kebaikan itu akan terus turun dan rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Dan inilah poros syurga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.